mendampingi Baradae atau Richard Eliezer terkait dengan persidangan yang sedang dihadapi. Hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi. Saksi ini kita sudah bagi 4 klaster ya, atau 4 bagian. Yang pertama adalah rumah Saguling, kedua adalah rumah Bangka, ketiga adalah rumah Duren 3, dan keempat adalah ajudan atau ADC atau sopir Verdi Sambo. Nah, bekas ajudan. Nah, ini yang menjadi fokus kami untuk 4 klaster ini. Nanti kami akan menggali keterangan dari beberapa saksi fakta yang menurut kami penting untuk kami gali keterangan saksinya. Nah, perlu kita sampaikan bahwa kami berharap bahwa saksi yang hadir hari ini berkata jujur, berkata sesuai dengan yang mereka ketahui, jangan berubah-ubah, kemudian jangan berbelit-belit, karena ini menyangkut dengan hidup orang, menyangkut dengan masa depan dari Baradae. Kami sangat memohon supaya pada saksi-saksi ini berkata jujurlah. Nah, nanti sebentar kami berharap bahwa saksi ini kami akan memohon kepada majelis hakim supaya mereka diperiksa secara terpisah, jangan digabungkan. Karena kami tidak mau keterangannya mereka ini menjadi sama, kemudian akhirnya memberatkan klien kami. Itu aja harapan kami. Kami akan meminta secara langsung di ruang persidangan, tetapi kami mempercayai bahwa proses di persidangan ini akan berjalan berkeadilan. Seperti itu teman-teman. Bang Roni, ini kan terkait saksi Susi ini kan bersama-sama dengan Baradae mulai dari Magelang, kemudian dari Saguling, dan kemudian akhirnya di Duren 3. Ini apa yang akan coba digali Bang dari saksi Susi? Iya, fakta yang kami temukan di berkas acara pemeriksaan terkait di Magelang bahwa klien kami sudah menanyakan kepada Susi yang merupakan ART ya, menanyakan apa yang terjadi, tapi Susi tidak menjawab, dia hanya menangis. Nah, ini kita akan gali keterangannya. Kemudian terkait dari Magelang ke Saguling, kemudian ke Duren 3, ini kan ada beberapa terutama dari Saguling ke Duren 3 ya, ini ada beberapa saksi yang penting buat kami. Contohnya Saudara Daden, Saudara Prayogi, Saudara Romer. Ini merupakan saksi yang melihat langsung ya. Dan kami berharap mereka berkata jujur. Itu saja, bahwa kami berharap mereka konsisten berkata jujur, tidak usah khawatir. Kalau saksi yang asisten rumah tangga, dugaan kami ya, kami melihat bahwa di berita acara pemeriksaan kan mereka berubah-berubah juga kan. Itu nanti kita uji bersama di persidangan. Kami berharap bahwa saksi ini diperiksa terpisah agar keterangannya tidak satu gitu. Jadi keterangannya terpisah sehingga kami bisa lebih mudah untuk kami untuk menggali keterangan saksi ini dalam rangka apa? Pembelaan klien kami. Bang, kemarin ketika memutuskan tidak ada eksepsi kan pengacara mengatakan ingin membuktikan ada perintah, poin perintah itu. Nah, sejauh ini apakah sudah ada saksi yang menyangkut hal itu atau hari ini justru? Iya, saya pikir bahwa perintah itu sudah disampaikan oleh pengacaranya PC dan FS ya, waktu mereka preskon ya. Kalau rekan-rekan melihat bahwa mereka sampaikan sudah berdasarkan perintah kan, berdasarkan perintah. Menurut kami ya, itu sudah sangat jelas, nanti kita gali keterangannya Dari saksi yang mana Bang, kalau di hari ini kan saksi fakta? Hari ini belum ada. Saksi yang nanti kita fokus itu saksi Ricky Rizal. Kami berharap juga nanti Ricky Rizal dan Kuat Maruf ini kooperatif ya. Bang, terkait dengan kemarin mungkin sempat ada katanya salah instruksi ketika FS menyuruh hanya hajar, tapi Richard Eliezer justru menembak, itu bagaimana? Nanti kita buktikan di persidangan kan. Ini kan sebenarnya satu rangkaian peristiwa pidana yang utuh. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa saksi ini yang menyampaikan sepotong-sepotong. Jadi nggak sinkron sebenarnya. Disinilah di ruang persidangan ini kita akan gali keterangannya seperti apa. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada saksi berkata jujur, jangan berbelit-belit karena apa? Ini ada sanksi, ada ancaman pidananya juga kalau bersaksian palsu kan. Nah, ancamannya 9 tahun. Jadi kami berharap bahwa saksi ini kooperatif saja lah.
Ya, perlu diingat buat rekan-rekan media, sampai saat ini yang diterima sebagai justice collaborator cuma klien kami, Richard Eliezer, tidak ada yang lain. Jadi rekan-rekan bisa menilai lah keterangan klien kami seperti apa kan. Jadi mengenai kejujurannya sampai saat ini cuma Richard Eliezer yang diterima oleh LPSK sebagai justice collaborator. Oke? Bang, ada kekhawatiran nggak sih dari kuasa hukum kalau saksi-saksi yang ajudan ini yang tidak mendapatkan perlindungan, mereka justru akan mencabut BAP atau keterangan yang tidak utuh dan tidak sebenar-benarnya karena masih Saya di bawah pikir kendali. mereka masih sebagai anggota Polri ya. Mereka sebagai anggota Polri tentunya mereka akan menyampaikan yang sebenar-benarnya kan. Jadi tidak usah khawatir lah. Mereka di sini kan bersaksi berdasarkan karena mereka masih anggota Polri. Kami yakin bahwa mereka akan bersaksi yang benar, ya.